Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan bekal takwa itu kita mampu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap mudah-mudahan segala amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, meningkatkan takwa kepada Allah tentu bermacam-macam yang dilakukan oleh umat Islam dan diajarkan oleh para ulama, dicontohkan juga oleh para nabi. Di antara sekian dari metode untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah adalah berusaha meninggalkan larangan-larangan alias larangan agama. Maka seseorang yang berusaha meninggalkan kemaksiatan kepada Allah itu berarti keimanannya menjadi semakin meningkat. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita juga kita mampu sedikit demi sedikit untuk menepis segala hal yang menyebabkan kita ini menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di antara dari sekian hal yang menyebabkan dulu makhluk yang lama beribadah kepada Allah bernama iblis itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijanjikan kepadanya ancaman masuk neraka selama-lamanya karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat tentang iblis ini, antara lain bahwa dulunya sebelum iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai, bahwa iblis itu termasuk makhluk yang baik, perilakunya baik, adab sopan santunnya juga baik. Kemudian dia diangkat oleh sekelompok malaikat dan diajak atau diizinkan untuk masuk surga. Itu sebagian riwayat mengatakan demikian. Sehingga tatkala iblis itu ada di surga, maka dia beribadah bersama dengan para malaikat ribuan tahun. Bahkan umur iblis saat itu tatkala beribadah kepada Allah jauh lebih tua daripada umur diciptakan bumi dan seisinya. Demikian menurut riwayat. Tapi karena satu masalah, yaitu iblis tidak taat kepada syariat yang difardukan oleh Allah SWT tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, yaitu agar semua penghuni surga untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam, maka semua penghuni surga sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Ma'asyiral muslimin, Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam tatemennya, beliau mengatakan bahwasanya sungguhnya peristiwa dari iblis yang dimurkai oleh Allah gara-gara menolak perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam itu tiada lain adalah peringatan bagi umat manusia agar sekali-kali jangan sampai menyepelekan perintah Allah SWT atau syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
diriwayatkan dulu sebelum peristiwa perintah dari Allah SWT agar seluruh penghuni surga itu untuk sujud, tatkala Nabi Adam diciptakan, maka ada informasi yang berkembang menurut sebagian ulama, khususnya adalah menurut Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu taala anhu. Ada info yang mengatakan kalau ada perintah dari Allah agar para malaikat dan penghuni surga ini sujud kepada Nabi Adam, maka ada satu yang tidak mau untuk sujud. Demikianlah tatkala Nabi Adam selesai diciptakan oleh Allah SWT, maka Allah perintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami perintahkan para malaikat penghuni surga, usjudu li adama, sujudlah, menghormatlah kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya ini sujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Ceritanya menurut Imam Ahmad bin Idris, yaitu begitu para malaikat ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk sujud, semuanya sujud. Sedangkan iblis ini lalai, dia ingin tahu siapa kira-kira malaikat yang tidak sujud. Karena tadi ada informasi bahwa ada seorang malaikat yang tidak sujud. Dia lupa bahwa perintah Allah itu harus didahulukan, bukan melihat situasi kanan dan kiri, enak atau tidak enak. Tapi semestinya segala perintah Allah itu langsung diamalkan. Diperintahkan untuk sujud, semestinya tidak menengok kanan dan kiri. Berbeda dengan iblis ini. Itu asal mulanya. Tatkala para malaikat sudah sujud, maka si iblis melihat, menengok kanan kiri belakang, apakah ada malaikat yang tidak sujud? Ternyata seluruh malaikat sujud, justru dirinya lah yang tidak sujud kepada atau menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari situlah terjadi dialog sampai ditanya. Kemudian timbullah rasa kesombongan dari iblis itu yang mengatakan, engkau ciptakan wahai Allah aku dari api, dan engkau ciptakan Adam ini dari tanah liat. Logikanya menurut iblis bahwasanya api itu lebih mulia daripada tanah liat. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, kata Idris. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Maka tanah itu biasanya bisa diinjak oleh kaki, sedangkan api adalah suatu yang menyakitkan kaki dan tidak mungkin diinjak. Bahkan sifatnya api itu menjulang tinggi. Disitulah letak kesombongan iblis, menolak dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, demikian juga tentunya peringatan ini untuk kita semua. Bagi kita yang kadang-kadang melupakan perintah Allah untuk beribadah padanya, sholat, zakat, puasa, haji, maka kadang-kadang kita lebih asyik dengan dunia kita, mencari harta. Tatkala waktu sholat, ternyata kita lebih senang mencari harta dan meninggalkan sholat. Sesungguhnya disitulah letak sifat iblis itu merasuk pada diri orang tersebut. Tahta misalnya, yang sering kita katakan godaan manusia lebih banyak kepada harta, tahta, dan wanita. Tadi harta, sekarang tahta. Kadang-kadang orang yang merebut tahta atau merebut jabatan, maka dia tidak tahu halal dan haram, terjang sana terjang sini tanpa mengindahkan aturan syariat. Bahkan menyogok pun asalkan mendapatkan tahta dia kerjakan. Ini sesungguhnya tatkala dia melakukan hal itu, maka sifat iblis sudah masuk di dalam hati orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga dengan orang yang sering mengejar-ngejar wanita yang bukan hal yang halal, alias bukan istrinya, mengejar sana mengejar sini, menengok sana menengok sini. Sesungguhnya dia telah diperbudak oleh nafsu syaitan, nafsu iblis yang merasuk pada dirinya. Itu yang dikatakan atau disiratkan dalam pernyataan Al-Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu taala anhu. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalaupun kita sedang asyik dalam dunia kita atau kehidupan dunia, tapi begitu ada panggilan sholat, atau tatkala datang bulan puasa, atau tatkala kita sudah mampu membayar zakat,
Atau juga tatkala kita sudah mampu menunaikan ibadah haji, jangan ditunda-tunda. Saat itu kita wajib mendahulukan perintah Allah. Kalau waktunya sholat, ya kita langsung sholat. Waktunya zakat, kita harus zakat. Waktunya puasa, jangan tinggalkan apa-apa kecuali melaksanakan puasa. Jangan melakukan apa-apa kecuali melaksanakan puasa. Demikian juga tatkala harta kita berkecukupan untuk pergi haji, maka sudah selayaknya kita menunaikannya agar kita tidak kerasukan sifat yang pernah terjadi pada iblis, sehingga Allah murka kepada iblis. Na'udzubillah, kalau Allah juga murka kepada orang-orang yang melalaikan syariat Allah. Ma'asyiral muslimin, barangkali itu sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menggugah hati kita dan menyadarkan kita dengan nasihat Al-Imam Ahmad bin Idris radhiyallahu taala anhu. Semoga ada manfaatnya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.